Rahayu, Rahayu, Sagu, Sagu, Dumadi. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Krisnogo Sosro Sabu Indah bagian ke 27. Ki Ardi meskipun tidak tergolong tinggi, namun ia tidaklah pendek. Umurnya telah agak lanjut, dan ini ditandai oleh kerut-kerut mukanya serta rambutnya yang sudah putih. Ketika Maisa Jenar memandang mata orang tua itu yang menatapnya dengan keheran-heranan atas kelakuannya, Maisa Jenar menjadi terkejut. Meskipun orang itu matanya yang tampaknya sedemikian bening, seolah-olah air di dalam sumur yang dalam sekali. Juga nampaklah dasar yang berputar-putar, semakin lama semakin dalam. Seakan-akan sumur itu akan mengisap hanyut. Maisa Jenar menjadi semakin heran, bahkan kemudian menjadi cemas, sebab dirinya menjadi seakan-akan ikut serta berputar semakin cepat. Sadarlah Maisa Jenar kemudian bahwa ia sama sekali tidak berhadapan dengan seseorang yang mengutamakan kekuatan jasmania. Tetapi orang tua itu ternyata mempunyai kekuatan batin yang luar biasa, sehingga dengan kekuatan itu ia dapat mempengaruhi orang lain. Akhirnya Maisa Jenar tidak tahan lagi melihat perputaran yang melilitnya itu, sehingga segera tangan Ki Ardi dilepaskan dan ia meloncat 3 langkah surut. Sagutro sama sekali tidak tahu maksud serta akibat perbuatan Maisa Jenar itu, sehingga ia masih saja berdiri diam seperti patung. Tetapi ia menjadi heran ketika dilihatnya tiba-tiba Maisa Jenar membungkuk hormat kepada orang tua itu sambil berkata, "Maafkan aku Ki Ardi, aku telah salah duga terhadap Bapak." Ki Ardi masih saja memandanginya dengan sorot mata keheranan. Bahkan kesan-kesan ketakutannya pun masih ada. Dan inilah yang menjadikan Maisa Jenar semakin pening. Orang yang mempunyai pengaruh sedemikian besarnya hanya dengan sorot matanya saja, tetapi yang seakan-akan tidak sadar akan kekuatannya sendiri, sehingga masih saja berkesan ketakutan. Mengalami hal demikian, Maisa Jenar berpikir keras. Bagaimanapun, ia adalah seorang bekas prajurit pengawal raja yang sudah sering mengalami hal-hal yang tampaknya di luar kewajaran. Maka dalam hal itu pun segera Maisa Jenar sadar bahwa pastilah ada sesuatu rahasia yang menyelubungi orang tua itu. Pastilah ada hal-hal yang sengaja disembunyikan. Mungkin ia sengaja berbuat demikian supaya orang tidak mengenal atau menduga bahwa sebenarnya ia mempunyai kelebihan dari orang lain. Maka dengan hormatnya, sekali lagi Maisa Jenar berkata, "Maafkan, aku yang salah duga terhadap Bapak." Sejenak kemudian tampaklah bibir orang itu bergerak-gerak dan terdengarlah suara kecil yang bergetar. "Tuan, apakah salahku sehingga Tuan menyakiti aku?" Maisa Jenar menundukkan mukanya dengan penuh penyesalan atas kelancangannya. Maka jawabnya, "Bapak, sama sekali Bapak tidak bersalah, tetapi akulah yang berbuat kesalahan terhadap Bapak." Orang tua itu tidak menjawab lagi, hanya matanya yang sudah cekung itu merenung jauh sekali menembus gelap malam. Kembali Maisa Jenar kagum atas mata itu yang seakan-akan dapat menelan segala isi padang ilalang luas itu, bahkan isi dari hutan Tambak Boyo.
ia ingin menghubungkan orang tua ini dengan Ki Ageng Pandan Alas yang diduganya juga Ki Santanu. Tetapi Ki Ageng Pandan Alas adalah seorang yang mempunyai kekuatan jasmania luar biasa, sehingga hanya dengan kapak batu kuno ia dapat melukai sebatang pohon yang besarnya lebih dari 4 pemeluk, hampir separuhnya. Sedangkan orang tua ini mempunyai tubuh yang kendor dan sama sekali tak bertenaga. Apalagi baru beberapa saat berselang, Ki Ageng Pandan Alas pergi bersama-sama Roro Wilis. Meskipun demikian, setiap kemungkinan bisa terjadi. Mengingat hal itu semua, Maisa Jenar semakin sibuk berpikir. Akhirnya, ia mengambil ketetapan bahwa sebaiknya ia dengan baik-baik bertanya mengenai pahatan itu. "Bapak, yang kau lakukan mendorong keinginanku untuk mengetahui pahatan yang sedang Bapak buat itu," kata Maisa Jenar. Orang itu menjadi heran mendengar kata-kata Maisa Jenar. "Adakah dengan membuat pahatan ini, aku telah berbuat kesalahan terhadap Tuan?" jawab orang tua itu. "Tidak, Bapak," sahut Maisa Jenar cepat-cepat. "Tetapi, bolehkah aku bertanya, apakah yang sedang Bapak pahat itu?" Kembali orang tua itu heran. Kemudian dengan langkah yang lambat serta agak kebongkok-bongkokan, orang itu berjalan menjauhi pahatannya beberapa depa, lalu mengamat-ngamati dengan seksama. Tiba-tiba saja ia tersenyum serta matanya menjadi cerah. "Pahatanku sudah hampir selesai. Pahatanku sudah hampir selesai. Apa yang Tuan tanyakan?" "Pahatan itu, apakah yang sedang Bapak pahat?" tanya Maisa Jenar. "Tidakkah Tuan tahu?" kata orang tua itu sambil mendekati pahatannya. Dan kemudian diraba-raba hasil kerjanya itu dengan mesra. "Bukankah ini seekor naga? Katakanlah Tuan, apakah aku tidak berhasil melukis seekor naga?" Tentu, jawab Maisa Jenar dengan cepat. "Lalu, apa yang Tuan tanyakan?" tanya orang tua itu. "Maksudku, apakah yang Bapak lukiskan itu seekor naga atau suatu bentuk dari benda-benda yang pernah Bapak lihat sebelumnya?" Orang tua itu semakin heran. "Adakah Tuan pernah melihat sesuatu benda yang mirip dengan pahatanku ini?" Maisa Jenar menjadi ragu. Mula-mula ia ingin mengatakan tentang keris Nogo Sostro yang mempunyai bentuk yang sama dengan pahatan naga itu. Mustahil kalau kesempatan itu hanyalah kebetulan saja. Kesamaan cita dalam cipta yang sampai sedemikian dekatnya dengan aslinya. Kesamaan yang sedemikian itu pastilah yang satu diilhami oleh yang lain atau malahan saling sepenuhnya. Tetapi akhirnya diurungkannya keinginan itu karena tidak akan banyak guna. Sebab pastilah orang tua itu sengaja merahasiakan. Akhirnya Maisa Jenar berkata, Tidak Bapak. Tetapi apa yang Bapak pahatkan adalah suatu bentuk yang dahsyat sekali. Ataukah Bapak pernah melihat seekor naga yang sedemikian?" Ki Ardi mengerutkan keningnya, tetapi sejenak kemudian ia tersenyum. "Belum tahu Tuan, aku belum pernah melihat seekor naga pun. Yang pernah aku lihat hanyalah ular-ular kecil yang sering berkeliaran di sekitar tempat ini. Tetapi aku pernah mendengar dongeng-dongeng tentang seekor naga. Nah, menurut gambaran angan-anganku, sedemikianlah kira-kira bentuknya." Kembali orang tua itu meraba-raba pahatannya. Ia tampaknya bangga serta bahagia sekali atas hasil kerjanya. "Tuan," katanya kemudian, "silakan Tuan berdua duduk. Aku ingin menyelesaikan pekerjaan ini sekarang juga. Sebab tidaklah mungkin untuk ditunda. Sementara itu, silakan Tuan mendengarkan dongeng tentang naga yang sedang aku pahat ini." Tanpa menunggu jawaban, Ki Ardi segera mulai dengan kerjanya kembali. Maisa Jenar dan Sagutro
segera mengambil tempat duduk di dekat api yang masih menyala-nyala. Suaranya gemeretak karena ledakan-ledakan kecil yang ditimbulkan oleh dahan-dahan yang sedang dimakan api. Sambil memahat, Ki Ardi mulai bercerita. Naga ini menurut cerita dilahirkan dalam dua alam yang berbeda. Tetapi dalam pahatanku ini, tidaklah kedua-duanya aku lukiskan, tetapi aku ingin mendapat satu bentuk kesatuan dari dua ekor naga itu. Seekor naga dilahirkan di samudra, sedangkan yang satunya lagi dilahirkan di angkasa. Tetapi di atas bumi ini mereka bertemu dan bersahabat. Keanehan dari kedua ekor naga itu adalah yang seekor bersisikan emas, sedangkan yang seekor lagi di leher, perut, serta ekornya berbalutkan intan permata. Pada suatu hari, raja yang sedang berkuasa di atas bumi ini merasa disusahkan oleh seorang putrinya. Kata Ki Ardi mengawali ceritanya. Putri itu, lanjut Ki Ardi, jatuh cinta kepada seseorang yang sama sekali tak dikehendaki oleh ayahandanya. Sebab laki-laki itu bukanlah laki-laki biasa. Menurut cerita, laki-laki itu berasal dari bintang Kemukus yang sering membawa bencana. Hanya karena laki-laki itu terlalu sakti, maka tidak ada yang berani mengganggunya. Maka pada suatu ketika bertemulah raja itu dengan kedua ekor naga yang sedang merantau mengelilingi bumi ini. Raja itu kemudian minta kedua ekor naga itu untuk mengusir laki-laki yang mengganggu putrinya. Kedua ekor naga itu menyanggupinya. Didatanginya laki-laki yang berasal dari bintang Kemukus itu. Maksudnya, apabila tidak perlu, masalahnya akan diselesaikan dengan damai. Tetapi rupanya laki-laki itu merasa yakin akan kesaktiannya, sehingga akhirnya terjadilah pertempuran yang maha dahsyat. Kedua ekor naga itu pun ternyata mempunyai kesaktian yang luar biasa. Laki-laki itu dengan bersenjatakan petir di kedua belah tangannya menyerang dengan ganasnya, sedangkan naga yang bersisi emas itu dari mulutnya menyembur api yang menyala-nyala. Sementara itu, naga yang bersisi intan permata itu dari kedua matanya memancar sinar yang beracun. Tetapi karena kesaktian mereka masing-masing, senjata-senjata itu hampir tidak banyak berguna. Laki-laki bintang Kemukus itu ternyata tidak saja mampu bertempur di atas daratan, sekali-kali ia terjun pula ke dasar lautan. Tetapi naga yang lahir di dalam samudra itu tidak membiarkannya. Disusulah ia ke dasar lautan dan bertempurlah mereka di sana. Air laut pun menjadi bergolak seakan-akan mendidih. Kalau laki-laki itu jemu bertempur di lautan, terbanglah ia ke angkasa dan bertempurlah mereka di udara. Demikian dahsyat pertempuran itu sampai langit menjadi gelap. Hanya kadang-kadang saja memancar kilat dan petir disela oleh semburan api yang tak terkira panasnya keluar dari mulut naga bersisi emas itu. Demikianlah pertempuran itu sampai 40 hari 40 malam. Tetapi masih saja belum ada yang nampak akan kalah. Bahkan pertempuran itu semakin lama semakin sengit. Sekali waktu terjadi di dalam samudra, dan sekali waktu di angkasa. Cerita Ki Ardi. Tiba-tiba orang tua itu berhenti. Sambil berlahan-lahan ia berjalan mundur menjauhi pahatannya. Sebentar ia tersenyum, dan sebentar kemudian keningnya berkerut. "Tuan, pahatanku telah selesai." "Apakah kata Tuan tentang ini?" kata orang tua itu kepada Maisa Jenar. Maisa Jenar sejenak semula telah merasakan keindahan pahatan itu menjawab, "Bagus Ki Ardi." Ki Ardi tertawa perlahan, lalu sambungnya, "Baru sekarang
aku mendapat pujian atas hasil kerjaku. Selama ini tidak pernah seorang pun, jangankan pujian-pujian, sedang perhatian saja tidak pernah aku dapatkan. Sagutro dengan kawan-kawannya yang sering berkeliaran di daerah ini sama sekali tidak dapat menikmati hasil pekerjaanku. Nah, Sagutro, apa katamu sekarang? Sagutro yang sejak tadi berdiam diri menjadi agak bingung untuk menjawab pertanyaan Ki Ardi itu. Maka ia menjawab sekenanya saja. Bagus Ki Ardi. Ki Ardi tertawa terkekeh-kekeh mendengar jawaban Sagutro. Apa yang bagus? Sagutro menjadi agak tersipu mendengar kata-kata itu, tetapi ia tidak mau kalah. Nagamu Ki Ardi, kalau saja bersisikan emas benar-benar, serta berbalutkan intan permata, mungkin umurmu tidak lebih dari malam ini. Kembali Ki Ardi tertawa terkekeh-kekeh. Pastilah itu terjadi kalau nagaku benar-benar seperti dongeng yang pernah aku dengar itu. Tetapi sesudah kau bunuh aku, kau akan mati ditelan nagaku ini. Rupanya Sagutro bukan ahli berdebat. Orang tua gila, kalau kau tanyakan pendapat orang lain mengenai pahatanmu itu, pastilah kau mengharap orang itu memujinya. Tetapi pahatanmu itu sebenarnya sangat jelek, gerutu Sagutro. Ki Ardi masih saja tertawa. Rupanya ia sudah biasa bergaul dengan Sagutro serta kawan-kawannya Lowo Ijo yang lain. Sebaiknya kau makan dulu, baru menilai pahatanku ini. Nah, masuklah ke mulut gua itu. Nanti kau akan mendapatkan jagung bakar. Makanlah itu, baru kau dapat memberikan pendapatmu, kata Ki Ardi kepada Sagutro. Tetapi Sagutro rupanya malu dengan adanya Maisa Jenar di situ. Karena itu, pura-pura saja ia tidak mendengar. Bahkan ia berkata terus, Ki Ardi, aku lebih suka mendengar dongengmu daripada menyaksikan pahatanmu itu. Sambil masih tertawa, Ki Ardi mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, baiklah, aku lanjutkan dongeng itu. Tetapi aku ingin bertanya, siapakah kawan barumu ini? Mendengar pertanyaan itu, darah Maisa Jenar tersirat. Sedang Sagutro menjadi bingung bagaimana harus menjawab pertanyaan itu. Sebentar mereka berdiam diri mencari jawaban. Akhirnya Maisa Jenar yang menjawab, Ki Ardi, aku dan Sagutro secara kebetulan saja bertemu di perjalanan, dan Sagutro telah berbaik hati mengantarkan aku ke arah api yang Bapak nyalakan. Ki Ardi mengangguk-angguk kecil. Anehlah kalau hal itu terjadi. Biasanya apa yang dilakukan oleh Sagutro dan kawan-kawannya, membunuh dan merampas terhadap siapa saja yang dijumpainya di daerah ini. Lanjutnya, Ki Ardi, jangan kau membual. Lebih baik kau berkata atau bercerita tentang hal-hal yang baik, potong Sagutra dengan nada tidak senang. Mendengar kata Sagutro yang diucapkan dengan nada keras, Ki Ardi nampak agak takut juga. Maka katanya membetulkan, maaf Sagutro, maksudku bukan tidak baik. Aku hanya ingin bergurau saja. Nah, sekarang aku lanjutkan saja ceritaku. Kemudian Ki Ardi mengambil tempat duduk di hadapan Maisa Jenar, juga di dekat api. Sebentar kemudian, mulailah ia melanjutkan ceritanya. Kedua naga itu yang telah bertempur 40 hari 40 malam belum dapat menguasai lawannya. Karena itu, pertempuran semakin bertambah sengit. Seluruh penduduk bumi menjadi ketakutan. Tidak ada tempat untuk mengungsikan diri. Sebab pertempuran itu terjadi di seluruh permukaan bumi, di seluruh lautan, dan di seluruh langit. Raja bumi itu pun menjadi bertambah prihatin. Apalagi putrinya setiap hari selalu menangis saja. Tetapi
untuk mengabulkan permintaan putri itu tidak terlintas di dalam pikiran ayahanda raja. Karena itu, ia tidak tahu apa yang akan dikerjakan. Akhirnya, ia terpaksa menunggu saja akan kesudahan pertempuran yang maha dahsyat antara laki-laki dari bintang Kemukus itu dengan 2 ekor naga yang diminta bantuannya. Demikianlah pertempuran itu masih berlangsung terus. Di laut timbul gelombang sebesar gunung, di darat bertiup angin topan yang sangat dahsyat, sedangkan di udara petir menyambar-nyambar, guruh dan bunga-bunga api yang maha panas. Sampai hari yang ke-100, keadaan masih belum berubah. Hati raja bertambah gelisah pula. Maka pada hari yang ke-101, dengan tidak disangka-sangka, menghadaplah seekor naga yang amat sederhana ke hadapan raja. Naga itu berwarna agak kehitam-hitaman. Matanya berkilat-kilat seperti bintang. Dengan rendah hati, naga itu berkata kepada Raja Paduka yang memerintah kerajaan bumi. Paduka yang memerintah kerajaan bumi, perkenankanlah hamba mengabdikan diri kepada Paduka, serta diperkenankan membantu kedua saudara hamba yang sedang bertempur melawan laki-laki yang berasal dari bintang Kemukus. Tentu saja permintaan itu dikabulkan oleh raja. Maka dengan senang hati, naga itu langsung menuju ke medan pertempuran yang saat itu sedang terjadi di daratan. Kedatangannya menimbulkan perbawa yang luar biasa, sehingga dengan tiba-tiba saja pertempuran itu berhenti sejenak. Melihat kedatangan naga ini, mereka bertiga yang sedang bertempur menjadi heran. Maka bertanyalah naga yang bersisi emas, "Hai naga yang sangat sederhana, tanpa menunjukkan tanda-tanda kebesaran apapun, apakah maksud kedatanganmu?" Naga itu menjawab, "Saudaraku, aku datang untuk membantumu." Mendengar jawaban itu, naga berbalut intan merasa tidak senang. Lalu katanya, "Saudaraku, hanyalah mereka yang dapat menunjukkan tanda-tanda kebesarannya." Alangkah sedih hati naga yang kehitam-hitaman itu. Ditambah lagi, laki-laki dari bintang Kemukus itu memakinya pula. "Kau yang mirip sebatang pohon roboh itu akan turut serta dalam permainan ini?" Tetapi disabarkannya hati naga yang sederhana itu. Jawabnya, "Tersalahlah kata-kata kalian atas diriku. Tetapi aku ingin menunjukkan pengabdianku. Kalau demikian, kerjakanlah itu sendiri." Kata naga bersisi emas. "Ya, kerjakanlah sendiri," sahut naga yang bersisikan intan. "Baiklah," jawab naga yang kehitam-hitaman itu. "Silakan kalian beristirahat." Mendengar kata-kata naga hitam itu, alangkah marahnya laki-laki bintang yang merasa dirinya sangat sakti. Maka tanpa mengucapkan sepatah kata pun, langsung diserangnya naga hitam itu dengan kedua belah tangannya yang memegang petir. Tetapi apa yang disaksikan sangatlah mengagumkan. Naga hitam itu melingkar cepat sekali dan dengan sekali menggerakkan ekornya. Kedua petir itu pun telah dapat direbutnya, dan dengan suara menggelegar, petir-petir itu dibantingnya di punggung gunung sampai pecah berserakan. Laki-laki bintang itu terkejut menyaksikan hal yang demikian, tetapi ia pun tidak kurang saktinya. Segera kedua tangannya itu bergerak menangkap guru yang sedang berkeliaran di langit. Maka dengan sekuat tenaga, guru itu pun dihantamkan ke kepala lawannya. Naga itu melihat guru yang dengan suara gemuruh mengarah ke kepalanya, segera menyemburkan angin kencang dari mulutnya, sehingga guru itu pun terlontar kembali ke arah laki-laki bintang itu. Karena kecepatannya menghindar, laki-laki itu pun tidak hancur karena senjatanya sendiri. Dengan kejadian-kejadian itu, laki-laki bintang Kemukus yang merasa dirinya tak terkalahkan itu menjadi marah sekali. Dikeluarkannya segala kesaktian serta kepandaiannya
yang terakhir untuk menyerang naga hitam itu. Maka segera terjadilah pertempuran yang tak terkira-kira dahsyatnya. Tak hanya lautan menjadi bergolak, topan mengalir dengan derasnya, serta petir menyambar-nyambar, tetapi segera hutan-hutan menjadi terbakar, lautan mendidih, serta gunung-gunung terlempar berserakan. Kedua lawan yang sedang mengadu tenaga itu telah mempergunakan apa saja yang dapat dipegangnya untuk dijadikan senjata. Maka semakin ketakutanlah segenap penduduk negeri bumi itu. Pada hari yang ketujuh pertempuran itu berlangsung seru dan cepat. Laki-laki bintang kemukus itu telah mengalami perkelahian 100 hari melawan 2 ekor naga yang cukup sakti, tetapi tenaganya masih tetap segar. Sekarang ia baru 7 hari bertempur melawan seekor naga yang dikatakannya sebagai sebatang pohon yang roboh. Namun ia merasa bahwa tenaganya telah mulai kendur. Ia telah mencoba mengerahkan segala kesaktiannya, tetapi tidaklah banyak hasilnya. Sesekali waktu, ia berhasil menangkap ekor naga hitam. Lalu, dengan tangannya yang kokoh dan kuat itu, diputarnya naga itu di udara, sehingga menimbulkan angin putaran yang luar biasa, baik di darat maupun di lautan. Banyak gunung-gunung dan pulau-pulau yang terangkat dan terlempar bertebaran. Tetapi naga itu tidak pula kehilangan akal. Tubuhnya yang kehitam-hitaman itu tiba-tiba menyala-nyala, sehingga ketika tangan laki-laki bintang itu merasa panas, terpaksa naga itu dilepaskan dan terlontar ke udara. Timbullah suatu pandangan yang mengerikan. Suatu lingkaran api berputar-putar di udara.